Kia ora, dan selamat datang di Banyak Jalan Menuju Aotearoa. Pada episode kali ini, Education New Zealand dan PT Islandia Baru bersama narasumber pilihan akan ngomongin berbagai jalur yang bisa kamu coba untuk studi ke New Zealand. Selamat sore Mas Syaiful, apa kabar? Sore, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Mas Syaiful sudah berkenan untuk hadir. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu Mas, apakah berkenan untuk memperkenalkan dirinya sehingga teman-teman penonton bisa lebih kenal dengan Mas Syaiful gitu. Silakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Saifullah Haq Badardin. Em, Sekarang studinya S2 Master of Science in Animal Science atau gampangnya jurusan peternakan. Mhm. Dulu kuliahnya S1 di Malang, Brawijaya. Terus sekarang di Massey University Palmerston North. Jalur LPDP-nya dulu itu afirmasi daerah 3T, karena waktu daftar dulu daerah saya masih masuk 3T di Sulawesi Hmm. Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Iya, Afirmasi berarti sekarang nggak masuk ya Mas? iya sejak 2020 atau 2021 udah nggak masuk. Oke, baik-baik. Berarti Mas Syaiful di Massey University dengan beasiswa LPDP afirmasi gitu ya Mas? Iya. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa Mas di kampus? Sekarang lagi penelitian. Ini udah semester terakhir. Insya Allah kalau sesuai rencana eh, akan selesai di bulan Desember. Insya Allah. Ya doain aja lah. Amin, amin. Semoga segera selesai ya Mas dan lancar-lancar penelitiannya. Ya, Insya Allah. Nah, tadi Mas Syaiful bilang bersama dengan LPDP jalur afirmasi untuk melanjutkan kuliahnya di Massey University. Nah, mungkin bisa diceritakan ke Mas LPDP afirmasi itu apa gitu? Mungkin teman-teman penonton baru baru pertama kali nih dengar LPDP jalur afirmasi gitu. Kalau setahu Mas Syaiful, LPDP jalur afirmasi itu apa? Jadi beasiswa afirmasi LPDP itu adalah salah satu eh, jenis beasiswa yang diberikan oleh lembaga pengelola dana pendidikan Indonesia kepada calon mahasiswa yang sekarang jadi 4 grup afirmasi itu dari putra putri Papua, Mhm. kemudian daerah 3T, daerah tertinggal, kemudian disabilitas, dan em, yang terakhir itu kalau nggak salah yang alumni bidik misi ya. Saya lupa nama persisnya Yang apa. Sejahtera ya Oh Mas? ya, ya itu. Nah, tujuannya beasiswa PDP Afirmasi itu untuk ya sebenarnya mirip-mirip sama yang lain yang reguler atau yang Mhm. targeted, cuman eh, dikelompokkan sendiri. Jadi kayak kita itu ada kuota tersendiri untuk ke universitas-universitas yang ditentukan oleh LPDP. Jadi ya bedanya sama reguler sama targeted cuma di eh, kalau aku nggak salah ingat itu Mhm. afirmasi dikasih kesempatan untuk em, kursus bahasa Oke. dan itu dibayarkan oleh LPDP. Iya. Kemudian selain itu yang berbeda em, di list universitas tujuan luar negerinya agak berbeda sedikit dari reguler. Dia Oke. afirmasi cenderung lebih banyak universitas yang bisa kita tuju. Daripada yang reguler ya Mas? Iya, Oke, berarti jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di daerah 3T dan juga masuk kelompok yang tadi Mas sebutkan ya, 3 kelompok lain yang Mas iya. Syaiful sebutkan gitu. Nah, Mas Syaiful, apakah boleh diceritakan kembali perjuangan Mas Syaiful ketika mendapatkan jalur afirmasi ini, Mas? Em, ini agak
sebenarnya ceritanya agak, sangat pendek sih kalau Mhm, kalau versi sederhananya. Eee, tapi gini aja deh, dulu itu aku waktu setelah lulus kuliah, kan lulus 2018 tuh, lulus mhm, 2018, sempat kerja, hampir setahun, kemudian waktu itu aku sebenarnya awalnya nggak kepikiran untuk lanjut kuliah S2, mmm, sampai, ada temen yang ngasih info LPDP buka buka, apa, pendaftaran tuh, diajakinlah untuk daftar. Daftar akhirnya, ngikuti prosesnya semua seleksi administrasi, lain-lain, mmm, sampai, waktu itu apa aja ya, substansi, tes substansi, mmm, semua itu kayak kalau di pengalamanku kayak, ya udah berjalan mulus gitu, oh, kayak kayak wis, sekali nyoba, lulus substansi, kemudian wawancara, ya alhamdulillah waktu itu juga, eee, tidak begitu sulit lah untuk, wawancaranya, mmm, tapi yang menjadi tantangan waktu itu adalah karena saat itu aku masih kerja, istilahnya masih masih bangun usaha, jadi, mhm, sangat bermasalah dengan ngatur jadwal karena ah, LPDP waktu itu kan ngasih notifikasi kita lulus atau enggak, mepet ya, lumayan mepet lah untuk aku waktu itu, mhm, 2 minggu kalau nggak salah. Jadi, waktu itu aku sempet hari ini lagi di, lagi di Palu, udah mhm, planning nih untuk kerjaan selama sebulan ke depan, LPDP ngeluarin jadwal dan aku harus wawancara di Makassar. Nah itu ah, akhirnya ya sedikit match up, mhm, jadi, aku harus berubah banyak jadwal akhirnya, tapi alhamdulillah walaupun sempat hampir nggak bisa belajar waktu itu, mhm, tapi, ya udah berdoa aja, pikir cepat, akhirnya cuma aku baca tulisan alumni-alumni LPDP, terus, blog post gitu untuk yang sudah pengalaman wawancara mhm, dan mengikuti tes LPDP, ya alhamdulillah, mmm, secara garis besar ya mereka ngasih informasi yang akurat masalah, wawancara LPDP dan sebenarnya LPDP kan juga sudah ngasih tahu garis besar isi wawancaranya. Jadi, tinggal gimana kita untuk, mengembangkan jawaban-jawaban aja sih. Itu yang mungkin menjadi sedikit, tantangan waktu itu. iya, berarti Mas Syaiful masih, berarti alumni LPDP, award LPDP pada saat wawancaranya masih, offline-offline ya, Mas? Sebelum Iya, Covid masih berarti? offline. Belum, aku lulus LPDP 2019, jadi Ah, udah 2019, lama. oke. Iya iya, 2019 lulus, LPDP, berarti mulai studinya tahun berapa, Mas? Aku 2021 karena waktu lulus Mhm, LPDP kan masih belum dapat LOA, mhm, karena waktu itu ada kendala di IELTS, mhm, akhirnya aku ambil pengayaan bahasa dulu karena afirmasi kan yap, difasilitasi untuk pengayaan bahasa. Jadi aku ambil, waktu itu pengayaan bahasa di UI, mhm, waktu itu tes pertama aku gagal, waktu itu mhm, masih dibayarin LPDP tesnya, kedua gagal, masih gagal lagi, ya alhamdulillah yang tes ketiga memenuhi syarat untuk daftar di oke, kampus. iya. Berarti untuk pengayaan bahasanya itu berapa lama, Mas? Ditentukan dari LPDP kah atau melihat progres awardee-nya? Mmm, kalau aku nggak salah ya, mereka akan lihat skor, eee, TOEFL kita. Kan waktu daftar LPDP Mmm, disyaratkan untuk, anu ya, submit nilai TOEFL ya. Jadi mhm, yang tidak jauh menuju syarat diterimanya di kampus, itu hanya sekitar 3 bulan, ah, ya 3 oke, bulan. Tapi untuk yang jaraknya jauh, mhm, itu 6 bulan ah, oke, kisaran itu dan LPDP yang menentukan
kita pengen bahasa di mana. Waktu itu aku dapatnya di UI, beberapa teman ada yang di Bandung, Mhm. sama di Jogja kalau nggak salah, atau Semarang ya. Oke, berarti kisarannya berbeda-beda tergantung awardingnya dan penempatannya juga tergantung dari LPDP gitu ya, Mas? Iya, Ya, wah, menarik sih karena memang setahu saya hanya jalur afirmasi yang mendapatkan pengayaan bahasa Inggris, yang lainnya kayaknya nggak ada ya, Mas ya? iya, Oke oke. Jadi buat teman-teman dari daerah 3T yang mau daftar LPDP bisa ambil jalur afirmasi dan jangan khawatir kalau masih ragu dengan kemampuan bahasa Inggris, nanti akan mendapatkan pengayaan dari LPDP. Itu ya, Mas? iya. Ya, Oke, LPDP sangat suportif banget lah kalau masalah itu. betul betul setuju. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas. Nah, ini kira-kira tadi dari cerita Mas Syaiful 2018 lulus kuliah, kemudian akhirnya dapat beasiswa di 2019 itu berapa lama kah, Mas, kira-kira persiapan dari semua berkas-berkas, esai, dan segala macamnya gitu? Berapa lama waktu yang Mas Syaiful butuhkan saat itu? Em, jadi aku mulai mulai persiapan intens gitu untuk ngikutin semua tes LPDP itu sekitar 1 bulan sebelum sebelum penutupan waktu itu karena ya balik lagi tadi aku dapat info dari teman diajakin untuk daftar. Oh iya, em, Waktu itu ya masih fokus kerja jadi belum ada kepikiran untuk lanjut kuliah. Tapi setelah lihat profil LPDP baca-baca tentang LPDP akhirnya ya memutuskan untuk serius daftar LPDP kan. mhm, Nah kemudian kalau dihitung total mungkin aku sekira 1 bulan ya, sekitar satu mhm, bulan dari pertama daftar, ngumpulin berkas, terus semua persyaratan-persyaratan dokumen yang diminta. Waktu itu mungkin yang agak lama, eee, legalisir ya kayaknya, karena waktu itu aku ah, belum legalisir berkas, jadi harus ya, ke Malang dari Palu dan, persiapan lainnya lagi, ini sih, eee, aku waktu itu apa, memang nggak banyak waktu untuk persiapan, jadi, eee, dibuat lebih intens, kayak kan udah sama LPDP dikasih tahu nih jenis tesnya apa aja, mhm, jadi kalau kalau aku kalau lagi mau tes seperti itu, lihat garis besar yang dikasih LPDP, kemudian, jenis tes yang akan mereka gunakan. Nah, waktu itu kan, tesnya kalau nggak salah mirip-mirip sama tes CPNS. mhm, Jadi, ya aku belajarnya dari situ juga akhirnya, jadi kan banyak tuh di internet, mhm, contoh soal atau tipe-tipe soal, CPNS. Karena waktu itu juga aku kebetulan 2019 itu tesnya, hampir bersamaan dengan tes CPNS. Jadi lagi banyak tuh, lagi banyak, kayak kisi-kisi soal, jadi aku mulai ya, belajar dari situ, mmm, kemudian persyaratan kayak esai lain-lain itu mungkin ngerjainnya sekitar 1 minggu, berkas 1 minggu, ya kemudian sisanya udah tinggal berdoa aja, oke, iya, semoga bisa lulus. oke, kurang lebih 1 bulan ya, Mas, kira-kira? Iya, Nah, kemudian apakah saat itu ada pertimbangan khusus Mas, memilih untuk, mendaftar jalur afirmasi gitu? Karena tadi kan kalau nggak salah di awal Mas Syaiful sempat bilang lagi merintis usaha gitu ya. Nah iya. kan LPDP juga punya jalur entrepreneurship. Nah, kenapa memilih ke afirmasi gitu? Waktu di 2019 belum ada. Oh belum ada. Iya, Oke jadi, oke, berarti saat itu pilihannya cuma afirmasi, reguler, Mhm. dan targeted group. Oh yang PNS ya? Oh, Iya, oke. waktu itu cuman itu aja pilihannya dan aku pilih afirmasi karena, kebetulan dari daerah 3T, jadi jadi masih masuk di, kuota afirmasi, Iya. Dan kayak gitu. saingannya sedikit ya, maksudnya kalau reguler tuh kan dari seluruh Indonesia kan ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau afirmasi kan memang sudah dikotakan untuk beberapa daerah saja gitu kan. Oke. Eee, Sepertinya iya. Ya, kayak saya jalur reguler soalnya tuh saingannya banyak banget, Mas. Oke.
Kita lanjut lagi, nah, oh ya tadi, kan Mas, Syaiful daftar LPDP Jalur Privasi tanpa LOE ya berarti Mas saat itu ya? Iya, tanpa Nah, LO waktu itu. kemudian berusaha mencari LOE sampai akhirnya 2021. Nah, apakah bisa diceritakan Mas kenapa, berlabuh di Messi University gitu? Mmm, jadi sebenarnya, kenapa aku pilih Messi, jadi gini, kan sama LPDP dikasih 3 pilihan universitas ya, Mhm aku pilih 2 di Tokyo di Jepang, mhm Hokkaido sama Kyoto kayaknya, terus kemudian Messi. Kenapa aku memilih Messi, karena waktu itu, perbatasan sama-sama tutup, waktu itu kan Covid ya, heeh perbatasan sama-sama tutup dan yang memungkinkan untuk kuliah online hanya Messi University, dan aku juga eee, udah udah kontak beberapa profesor di sini, beberapa dosen yang memang mereka bisa, menjadi supervisor gitu kan, dan, mhm kebetulan dari 3 orang ini, bidangnya sama semua kayak aku. Jadi di poultry nutrition, mhm, dan spesialis di bidang, mmm, digestibility dan, mmm, amino acid gitu kan. Jadi spesialis banget di situ sama, jadi ada 3 orang ini, dan publikasi mereka juga, mmm, termasuk top tier di poultry nutrition lah. Jadi aku mutusin, ya udah, karena di sini juga, bisa dibilang sangat mendukung, mhm, jadi aku mutusin untuk daftar aja di sini, di Messi, kemudian ya alhamdulillah diterima jadi aku, dapat LOE itu awal 2021 untuk oke, masuk di semester 2 2021. mhm, Tuh jadi tapi akhirnya kuliah online 2 semester dan ketika aku sampai sini, 3 orang, eee, apa, eee, supervisor? profesor ini, ya Mhm. supervisor ini udah nggak di sini semua. Oh, Yang satu pensiun, mhm, yang 2 orang udah pindah ke Prancis. Jadi sekarang ya dapat supervisor yang lain lagi, tapi tetap yang salah satu, profesor terbaik di sinilah, alhamdulillah gitu. oke, syukurlah, keren keren, Mas. Berarti karena memang kebutuhannya terjawab oleh Messi gitu ya, Mas, ya? Iya, Apa yang jadi ingin Mas Syaiful pelajari gitu. karena Oke, kebetulan topiknya juga dosen yang sekarang ini, mhm supervisorku yang sekarang, topiknya sama yang aku pengen teliti itu, sama. Jadi, kita sama-sama interested, ke alternatif sumber protein, untuk ayam, mhm dan kebetulan beliaunya juga tertarik, di serangga, di larva. mhm. Aku juga ada pengalaman di situ akhirnya ya udah, Ah, dikasih project, penelitian dan sekarang lagi dikerjain nih. oke oke, keren keren. Semangat, Mas, untuk penelitiannya. Nah, kita lanjut lagi ya, Mas. Kira-kira tadi, kan baru sampai New Zealand ya, Mas, berarti sekitar 8 bulanan lah ya? Iya, Oke, eee, bagaimana keseruannya Mas belajar di New Zealand dengan bertemu dengan mungkin teman-teman yang dari berbagai negara gitu dan beradaptasi dengan culture yang baru, bagaimana Mas? mmm, ini sih, kalau aku yang paling berasa itu ya, yang paling Mhm berasa sesuatu yang baru di sini itu, eee, dari bagaimana casual-nya orang-orang di sini. Jadi kayak, ketika komunikasi sama dosen yang mhm, tadinya waktu di Indonesia kan kita sangat baku ya, iya, komunikasinya sangat baku, di sini ternyata, komunikasinya tidak sebaku itu. Ya dalam mmm, artian kita tetap tetap menghormati secara, mereka supervisor kita, mereka guru-guru kita, tapi, pilihan kata bahasanya itu sudah, lebih
lebih santai. Itu yang pertama, yang sangat berbeda lah. Kemudian juga teman-teman yang dari, karena Messi itu kan 50% mahasiswa postgraduate-nya itu adalah international student. Mhm. Jadi perbedaan budaya di animal science sendiri itu aja itu sangat sangat beragam. Jadi punya temannya dari Filipina, dari Afrika, kemudian dari Timur Tengah. Em, jadi perspektif di satu bidang itu kita jadi banyak perspektif lah. Jadi tahu kayak dari segi orang-orang di negara ini seperti apa. Contohnya dari em, yang dari mana? Afrika. Di sana mereka eh, agak berbeda dengan Indonesia di bidang, em, kalau kalau di bidang gue ya, bidang bidang poultry ya, eh, mereka tidak begitu mengejar performance produksi yang terlalu tinggi. Tidak tidak se sengebut Indonesia lah kalau kalau mau meningkatkan produksi itu. Hmm. Jadi kemudian dalam bidang animal welfare, di sini sangat 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 concern. Em, jadi itu juga yang kemarin aku agak kaget juga, oh ternyata sangat di sini sangat diperhatiin, berbeda ya, berbeda sedikit dengan Indonesia. Oke. Berarti kira-kira nih Mas, rencananya soalnya soalnya aku merasa Mas Syaiful sangat passion banget nih ngomongin apa animal science. Nah, kira-kira setelah karena kan bentar lagi mau selesai kuliah kan. Nah, Ya, apakah rencana setelah pulang kembali ke Indonesia, Mas? eh singkatnya ya kerja. Aku udah tetap tetap melanjutin usaha karena Hmm? kemarin kan waktu waktu online, kemudian untuk Hmm? persiapan juga untuk kuliah di sini, itu bersamaan dengan aku bangun farm juga kan. Nah, jadi kemungkinan besar setelah lulus di sini, aku bakal ngelanjutin, em, membesarin usaha lah. Mm-mm. Terus em, ya setelah itu mungkin ngelanjutin juga jadi konsultan, karena ya sekarang nyambi konsultan itu, Oke. konsultan em, peternakan unggas. Untuk selanjutnya mungkin untuk S3 aku masih mau istirahat dulu lah. Jadi intinya mau kerja dulu, balik lagi ke Sulawesi Tengah, jadi gabung lagi ke peternak-peternak yang ada di sana, dan Hmm. ya bantu yang apa yang bisa lah. Ya, wah, luar biasa sekali. Semoga dilancarkan semua rencananya ya, Mas ya. Oke, mungkin ini tinggal beberapa pertanyaan lagi sih, Mas. Nah, tips lolos beasiswa ala Mas Syaiful kira-kira seperti apa? Terutama untuk lolos beasiswa jalur afirmasi bagi teman-teman yang saat ini berada di daerah yang termasuk ke jalur afirmasi. Em, Tips dari aku pertama, eh, banyakin ibadah, berdoa, semoga semoga dipermudah proses seleksinya. Kemudian em, fokus dengan tujuan kenapa mau lanjut kuliah. Jadi saran aku pikirin betul eh, visi misi kamu untuk melanjutkan kuliah. Jadi jangan cuman karena ikut-ikutan orang yang banyak kuliah di luar negeri, akhirnya kamu cuman istilahnya FOMO em, dengan kuliah di luar negeri, tapi fokuskan tujuannya, kamu mau belajar apa, topik yang mau dipelajari itu apa, kemudian untuk tesnya, balik lagi fokus ke apa yang diminta oleh LPDP. Jadi LPDP kan mereka menyeleksi awardee itu bukan asal-asalan, tapi mereka punya kriteria. Nah, untuk lolos, saran aku kenali, pahami kriteria yang diinginkan oleh LPDP ini. Jadi kamu tidak perlu menjadi orang yang sangat luar biasa, eh, cukup menjadi diri sendiri dan
orang-orang yang dibutuhkan oleh LPDP, itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Saiful. Berarti untuk teman-teman jangan khawatir, ingat yang pertama beribadah ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Ya, yang pasti berusaha gitu. Nah, kemudian Mas, mungkin satu hal yang, ingin Mas sampaikan ke teman-teman, kenapa sih teman-teman harus daftar beasiswa LPDP jalur afirmasi? gini, kalau afirmasi terutama dari 3T ya, kita kan selama ini, 3T itu dianggapnya daerah yang, mmm, pendidikannya rendah. Pendidikan rendah, kemudian akses ke pendidikan bermutu itu termasuk sulit, tapi jangan menjadikan itu sebagai penjara untuk kita untuk tidak berkembang. Jadi jangan jadikan itu batasan, karena, mmm, pemerintah kita sendiri melalui LPDP itu memberi fasilitas yang kubilang komplit dari A sampai Z, untuk kita untuk, mmm, bisa lanjut kuliah, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi, mmm, tetap dicoba walaupun sekali coba gagal, tetap dicoba, namanya orang usaha, kita hanya punya 2 pilihan, gagal atau berhasil. Tapi kalau tidak dicoba, 100% gagal. Betul betul betul, setuju untuk yang itu Mas. Kalau nggak dicoba nggak pernah tahu ya. Jadi Iya, mending dicoba dulu aja daripada menyesal karena nggak nyoba gitu. Oke, jadi kita sudah hampir di penghujung acara ya Mas Saiful. Mungkin, pertanyaan terakhir gitu, bukan pertanyaan terakhir, mungkin yang terakhir Mas, bisa, silakan Mas Saiful menyampaikan closing statement-nya untuk, teman-teman, yang ada di rumah. Silakan. mmm, jadi untuk teman-teman yang mau, mencoba untuk daftar beasiswa LPDP, afirmasi maupun bukan afirmasi, mmm, jangan minder dulu, terutama yang afirmasi jangan minder dulu kepada, awardnya-awardnya yang sudah lulus, yang sudah karirnya wow lah gitu ya. Tetap berusaha, gagal sekali 2 kali itu bukan jadi masalah, karena banyak sudah contohnya yang gagal sampai 5 kali, 7 kali, tapi ternyata masih berhasil untuk lolos, kuliah di luar negeri terutama. Dan jangan ragu untuk, kuliah di New Zealand, terutama yang bidang-bidang agriculture, karena New Zealand kan, dikenal sebagai negara agriculture ya, dan universitas di sini, cukup, aku bilangnya cukup bagus untuk kita study, agriculture, karena dari fasilitas, kemudian iklim juga sangat mendukung untuk penelitian kita semua di sini. Oke, jadi jangan ragu untuk kuliah di New Zealand. Yeay, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Syaiful untuk waktunya. Kita sudah berbincang-bincang ya, kayak sekitar 30 menit. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Syaiful untuk waktunya dan sudah memperkenalkan LPDP Beasiswa Jalur Afirmasi. Buat teman-teman di rumah yang mau daftar beasiswa jalur afirmasi, jangan ragu untuk mencari informasi. Semuanya sudah lengkap di situs LPDP. Kemudian jika mau menghubungi Mas Syaiful juga bisa ya Mas ya? Iya, Lewat dan, lewat Instagram Mas? iya, Instagram bisa, email semua bisa ya, email juga bisa, Iya bisa, semuanya dan bisa. dan rasanya Oke, kayaknya alumni LPDP pasti kalau ditanyain masalah seleksi LPDP pasti sangat betul betul. membantu semualah, Betul betul, setuju. yakin Jadi itu. bisa Karena hubungi. ya dulu dulu juga aku ngerasain begitu. Jadi, alumni LPDP sangat membantu kita yang ingin daftar LPDP. Oke. Jadi silakan teman-teman hubungi, Awardi, alumni LPDP, siapapun pasti, mereka akan sangat senang untuk membantu teman-teman gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di New Zealand teman-teman.